Apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Atas kemurahan dan berkat kasih setia Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali melalui doa pagi online GKI Gatot Subroto Purwokerto. Sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan, marilah kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan atas berkat dan kasih setia Tuhan, sehingga kami boleh dibangunkan dan kami boleh sebentar akan mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Allah sendiri yang mau pimpin di dalam doa pagi online pada saat pagi hari ini. Roh Kudus sendiri yang menolong hamba-Mu. Apa yang terucap dari hamba-Mu itu semua adalah berasal daripada Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong sehingga hamba-Mu boleh berbicara atas kehendak daripada Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri memberkati sehingga kami semua yang mendengarkannya boleh mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang akan diberitakan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada minggu ini kita adalah pada Paskah yang terakhir, karena hari Minggu tanggal 8 Juni besok kita merayakan akan Pentakosta. Pada doa pagi online pada hari ini, saya akan ambil tema rancangan Tuhan terbaik buat kita semua. Bacaan dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga."
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah cerita. Cerita ini pada saat sebelum COVID atau pandemi ini terjadi. Pada suatu kali di sebuah keluarga, bapak daripada anak-anak itu akan pergi ke luar kota. Nah, pada saat bapak ini pergi ke luar kota, anaknya itu bertanya, "Pak, nanti kalau bapak pergi ke luar kota, wah nanti bapak akan membelikan oleh-oleh dong sama kami anak-anaknya." Nah, satu persatu anak-anaknya juga meminta, "Pak, saya ingin sepeda. Pak, saya tolong dibelikan roti. Pak, saya ingin mainan yang bagus." Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak ini ya selayaknya berpikiran dari seorang anak. Dia memikirkan apa yang menjadi kesenangan mereka, menjadi apa yang dia rindukan, dia inginkan untuk dia bisa mendapatkan nanti kalau ayahnya ini pergi ke luar kota. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Kemudian pada besok harinya ayah ini dia berpamitan dengan anak-anak yang dikasihinya. Lalu setelah sampai di luar kota di Jakarta, ayah ini dia sudah mulai berpikir, kira-kira apa ya yang dapat kami berikan kepada anak-anak sehingga kebutuhan daripada anak-anak itu bisa terpenuhi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayah ini cukup bijaksana dan dia memiliki pengetahuan yang cukup untuk menghadapi di dalam perkembangan daripada anak. Ternyata ayah ini bukan membelikan sepeda, bukan membelikan makanan seperti anak-anak mereka yang diinginkan, tetapi ayah ini dia membelikan HP atau Android. Di mana pada saat itu anak-anaknya satu demi satu Android itu ayahnya membeli. Nah, setelah sampai dan sudah waktunya untuk pulang, lalu anak-anaknya pun menjadi gembira. "Wah, ayah pulang, ayah pulang. Mana ya sepedanya? Mana ya roti yang keinginan saya?" Namun ayahnya sambil tersenyum dan juga ayahnya memberi tahu kepada anak-anaknya bahwa, "Nak, apa yang kamu pinginkan, ayah melebihi dari semua." Ya. Wah, apa itu ya? Ternyata ayahnya membuka bingkisannya, lalu dia memberikan satu persatu kepada anaknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat pertama anaknya menerima Android tersebut atau HP yang bisa untuk Zoom, yang bisa untuk berkomunikasi, anaknya pertamanya mungkin ada yang, "Wah, kok HP ya?" Padahal dia kepenginnya
sepeda, padahal dia kepenginnya roti. Nah, namun setelah beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, terjadilah COVID-19 yang melanda ke seluruh daerah. Sehingga pada waktu itu anak-anak itu belajarnya ada di rumah. Nah, disitulah anak-anak dia mulai mengerti bahwa apa yang diberikan oleh ayahnya itu sangat bermanfaat, sangat digunakan pada saat dia melakukan menerima pelajaran dari sekolah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita adalah pada saat Tuhan Yesus pada waktu itu akan naik ke sorga. Ya, dia mau berpisah dengan murid-muridnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di Bukit Zaitun Tuhan Yesus mengajak mereka untuk pergi ke sana. Di sini ada sebuah pembicaraan. Kalau Bapak Ibu membaca di ayat yang ke-6. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dalam hal ini murid-murid Tuhan dia masih memikirkan bahwa keinginannya Israel itu seperti pada saat masa lampau, pada saat jayanya kerajaan Daud, kerajaan Salomo. Mereka masih memikirkan kondisi kalau nanti Tuhan Yesus sebagai raja, maka dia ingin bisa menikmati. Kalau bisa, kalau nanti Tuhan Yesus sebagai raja, saya bisa paling tidak sebagai menterinya. Nah, apa yang terjadi? Yang dijawab oleh Tuhan Yesus, engkau tidak perlu mengetahui, ayat yang ke-7, masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini Tuhan Yesus tahu apa kebutuhan, apa yang diperlukan daripada murid-murid pada saat itu. Allah mempunyai rencana, mempunyai rancangan yang terbaik buat murid-murid dan buat seluruh umat manusia. Di mana pada saat waktu itu Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia memberikan Roh Kudus-Nya. Dia akan menurunkan Roh Kudus-Nya supaya murid-murid itu mendapatkan hikmat, mendapatkan kuasa, yaitu karena Roh Kudus menguasai di dalam kehidupannya. Sehingga kalau murid-murid itu menerima Roh Kudus, sudah diberikan Roh Kudus, maka murid-murid itu bisa bersaksi, bisa memberikan kesaksian tentang Juru Selamat, tentang Yesus Kristus, Dia yang menyelamatkan dunia ini. Dia sudah berkorban untuk kita semua. Oleh karena itu, pada saat itu Tuhan Yesus memberikan yang terbaik, mempunyai rancangan yang terbaik
buat murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, disitulah juga pada ayat yang ke-11, pada saat murid-muridnya itu dia termangu-mangu melihat Tuhan Yesus naik ke sorga. Murid-muridnya diingatkan oleh kedua malaikat yang mengingatkan bahwa Tuhan Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Di dalam hal ini adalah bahwa murid-murid supaya dia memberitakan akan kebenaran firman Tuhan, akan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena nanti Tuhan Yesus juga akan datang kembali menjemput kita, akan datang kembali, akan menyambut kita. Kalau pada saat itu murid-murid menyaksikan Tuhan Yesus naik ke sorga, maka pada yang akan datang Tuhan Yesus juga akan turun. Dia akan menjemput kita supaya kita bersama-sama juga masuk di dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, rancangan daripada Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Seperti juga rencana daripada ayah yang cerita tadi kepada anak-anaknya. Mungkin anak-anaknya berpikiran seperti murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Dia hanya memikirkan tentang apa yang menjadi keinginan dia, apa yang menjadi kebutuhan dia semata. Tetapi ayah ini dia sudah memberikan yang sebelum terjadi, di mana pada saat COVID itu terjadi, anak-anak itu bisa mengikuti pelajaran karena ayahnya sudah menyediakan Android atau menyediakan HP untuk dapat mengikuti pelajaran dengan baik, sehingga dia juga bisa melihat bahwa rencana daripada ayahnya itu baik. Seperti juga dengan kita semua, rancangan daripada Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita itu adalah sungguh amat baik. Karena dengan Roh Kudus kita bisa lebih kuat. Dengan Roh Kudus kita juga bisa lebih mengetahui, memahami, dan juga terutama kita bisa lebih bersaksi, baik di dalam perilaku hidup kita, baik di dalam ucapan kita, baik di dalam pikiran kita. Roh Kudus menuntun kita, Roh Kudus membimbing kita, menolong kita di dalam setiap keadaan kita. Baik di dalam keadaan kita mungkin tidak yang kita inginkan, tetapi Roh Kudus selalu mendukung kita, menolong kita. Mungkin pada saat kita juga sedang berbahagia, berkelimpahan, di situ juga Roh Kudus mengingatkan kepada kita supaya kita tetap selalu teguh, selalu berpegang kepada iman, di mana Tuhan ada bersama dengan kita selalu dan senantiasa. Demikianlah doa pagi pada saat hari ini. Kiranya Tuhan selalu ada bersama dengan kita semua. Mari kita mau masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Mari kita masuk di dalam doa. Kita bersaat teduh sejenak. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita di dalam kondisi yang kita tidak inginkan.
Mungkin kita di dalam sakit, mungkin kita di dalam kelemahan tubuh, atau mungkin kita ada sebuah peristiwa kejadian yang kemungkinan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Roh Kudus selalu menolong kita. Allah memberikan penyertaan, memimpin, menyertai, dan selalu ada bersama kita. Oleh karena itu, tetaplah teguh bersama Tuhan. Tetaplah kita berharap, mempunyai pengharapan bahwa Allah mempunyai rancangan yang terbaik buat kehidupan kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan memberikan pertolongan, penyertaan, dan kasih setianya. Kami boleh hidup di dalam negara Indonesia ini. Terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh bersekutu, boleh beribadah kepada Tuhan. Ini adalah semua berkat kemurahan dan kasih setia Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para pejabat, baik dari pemerintahan pusat, Bapak Presiden Prabowo sampai dengan RT RW. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan sendiri yang mau tolong mereka, memberikan hikmat kebijaksanaan di dalam mereka mengambil keputusan, sehingga mereka mengambil keputusan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati kami semua, anak-anak-Mu yang bersekolah di Yayasan YP3K, baik itu SD, TK, SD, SMP, SMK, dan juga perguruan tinggi. Kiranya Tuhan juga memberkatinya. Tuhan memberkati yayasan, Tuhan memberkati guru-guru, Tuhan memberkati murid-muridnya, sehingga mereka juga selalu boleh berharap kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk TK Kasih Ibu. Kiranya Tuhan juga memberkati baik yayasan ataupun juga rencana TK Kasih Ibu untuk menjadikan sekolah yang inklusi. Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan, penyertaan, kalau mereka boleh masuk di dalam tahun yang mereka boleh jalani. Itu adalah semuanya karena berkat dan kasih setia yang daripada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk proses pembangunan tanah makam. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan menyertai setiap rencana yang sudah direncanakan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja yaitu Kemutuk Lor dan juga Bajem Wangon. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap acara yang sudah mereka susun. Kiranya Tuhan juga memberkati untuk juga Bajem Wangon untuk menuju kepada pendewasaan. Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gereja-Mu Gedot Subroto Purwokerto. Kiranya Tuhan juga memberikan pertolongan, penyertaan. Kiranya Tuhan juga menyertai di dalam setiap rencana, baik setiap apa yang mereka gumulkan. Kiranya Tuhan ada bersama dengan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu, untuk semua yang mendengarkan doa pagi online pada saat hari ini. Mungkin mereka dalam kondisi yang sakit. Kiranya Tuhan tilik mereka satu persatu. Mungkin mereka di dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan juga akan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada mereka, supaya mereka juga boleh mendapatkan kekuatan dan penghiburan yang daripada Tuhan. Tuhan sendiri yang menyertai dan memberkatinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk
proses kependetaan Penatua Cynthia, kiranya Tuhan juga memberkati sehingga proses kependetaan daripada Penatua Cynthia boleh berjalan dengan pertolongan dan berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Engkau selalu ada bersama dengan kami bila kami pada hari ini akan melakukan aktivitas, baik mereka yang mungkin bekerja, baik mereka yang mungkin untuk melakukan segala aktivitasnya, baik di kantor, baik di rumah sakit, baik di ladang, di sawah, dan dimanapun mereka berada. Kiranya Roh Kudus selalu ada bersama dengan kami semua. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin, menyertai, dan memberkati kami, karena kami percaya bahwa rencana daripada Tuhan itu adalah terbaik, yang terbaik buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Allah selalu ada menolong setiap rencana dan setiap apa yang kami lakukan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Demikian doa pagi online pada saat pagi hari ini. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Kita akan bertemu lagi pada doa pagi online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.